Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook MS Project ala Safriandi. Silakan teman-teman bergabung dengan video saya. Kali ini saya melanjuti model schedule MS Project ala Safriandi, yaitu bab 2. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Bab 2, membuat jadwal yang baik. Oke, kita mulai. Saya sering mengatakan, ayo Apro Indonesia buat yang baik dan benar. Baik, maksudnya jadwal disusun berdasarkan kaidah-kaidah penjadwalan. Benar, maksudnya adalah bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan akhirnya menjadi alat pengendali proyek. Seringkali jadwal dibuat asal jadi, maksudnya tidak baik. Dan herannya, jadwal yang dibuat asal jadi tadi dievaluasi, ya pasti hasil evaluasinya tidak benar. Jangan mengevaluasi data schedule yang tidak baik, karena data yang tidak baik tidak layak untuk dikalkulasi, analisis, dan dievaluasi. Jadi data tidak baik, ya udah abaikan aja, jangan dianalisis. Safriandi ini orangnya. Pak Andi, bukannya jadwal yang dibuat di proyek selama ini sudah baik? Belum. Bahkan jadwal yang dibuat selama ini saya nilai salah. Karena satu, pembuatan jadwal tidak dalam bentuk jaringan. Yang betul, jadwal harus dibuat dalam bentuk jaringan atau network. Jaringan yang dimaksud bukan dalam bentuk bulat-bulat seperti teori lama, tetapi jadwal yang saling terkait. Jadi ini gambar menunjukkan gambar bulat-bulat network planning yang lama. Jadi bukan begini. Bukan begini. Tapi gunakan yang seperti ini. Dalam bentuk bar chart, namun ada ketergantungannya. Ada lintasan kritis dan ada yang mempunyai waktu senggang atau slack. Kesalahan berikutnya adalah nomor 2, yaitu uraian jadwal diambil dari BOQ atau RAB. Jadwal harus disusun berdasarkan tahap pekerjaan yang akan terjadi dan kemudian dikelompokkan dalam bentuk WBS. Konsultan menyusun RAB sering sekali dalam bentuk kumpulan volume. Tujuan RAB untuk mendapatkan biaya proyek, bukan untuk uraian penjadwalan. Jadi harus diingat ya, RAB yang disusun konsultan itu hanya untuk mendapatkan biaya proyek, bukan menjadi acuan dalam uraian penjadwalan. Sehingga untuk uraian pekerjaan haruslah menggunakan WBS yang disusun berdasarkan metode strategi dari kontraktor. Biasanya dilakukan oleh site manager. Uraian pekerjaan pada jadwal harus menyerupai dengan tahap pelaksanaan lapangan. Baru schedule-nya dipakai karena menjadi dasar untuk pelaksanaan. Safriandi, ini orangnya. Pak Andi, bukannya jadwal yang dibuat di proyek selama ini sudah baik? Saya sering menanyakan, mana yang lebih lama? Membuat tawaran BOQ, RAB, atau menyusun jadwal proyek? Umumnya saya mendapatkan jawaban membuat tawaran lebih lama daripada membuat schedule. Karena perlu mencari data harga material dan sebagainya. Untuk mencari itu biasanya perlu 1 atau 2. Membuat tawaran bisa 2 atau 3 hari. Sedangkan membuat jadwal cukup 1 jam. Karena uraian jadwal diambil dari RAB yang kemudian dibuat bar chart dengan software Excel. Tanpa keterkaitan antar pekerjaan dan meramal durasi secara insting. Jadi main tarik-tarik gitu aja tanpa analisis. Lebih banyak diatur agar kurva pembiayaannya atau kurva S-nya menjadi bagus, muter seperti kayak gitu. Maksudnya membentuk S-nya itu benar-benar smooth gitu.
Itu adalah jawaban yang salah. Karena membuat jadwal yang baik waktunya melebihi lamanya membuat tawaran RAB. Lama buat schedule itu, bukan 1 jam. Waktu pembuatan jadwal proyek tergantung faktor kerumitan pelaksanaannya. Semakin rumit, semakin lama dalam penyusunannya. Materialnya, sumber dayanya, metodenya, tahapannya. Pak Andi, seperti apa perencanaan jadwal yang baik? Jadwal proyek yang baik adalah jadwal yang disusun berdasarkan apa yang akan terjadi saat pelaksanaannya. Jadwal proyek adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan. Jadi schedule itu adalah ramalan. Jika saya ramalkan nanti malam hujan deras, maka Buyung mungkin tidak percaya. Jika percaya pun persentasenya kecil, mungkin hanya 1%. Ya itu pun segan mungkin Buyungnya sama saya. Jadi percayalah Pak Andi, tapi 1%. Namun jika Buyung lihat koran dan BMKG meramalkan besok sore hujan, maka Buyung lebih mempercayainya dengan persentase yang lebih besar. Mungkin 50%. Kenapa? Karena BMKG lebih dipercaya. Karena ada analisis yang mendalam saat menentukan besok sore hujan. Ada pengolahan data suhu, udara, arah angin, dan sebagainya. Dari analisis didapatkan ramalan cuaca. Apa pasti? Belum tentu. Namun BMKG tetap dipercaya untuk meramal cuaca. Perencanaan jadwal seperti itu juga diramal waktunya, durasinya itu diramal tahapannya, dan seterusnya. Data analisis ramalannya adalah metode. Jadi bukan asal jeplak aja, tapi dasarnya adalah metode pelaksanaan, kemampuan produksi, dan seterusnya. Pak Andi, jika pembuat jadwal tidak punya pengalaman, apa bisa membuat jadwal yang baik? Misalnya yang baru tamat. Bisa, tapi harus berdiskusi dengan yang bisa mengambil keputusan, yang memahami metode, dan yang paham melakukan tahapannya. Diskusi pembuatan jadwal biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat penyusunan jadwal. Jadi ini bentuk rapatnya. Jadwal yang baik itu disusun bersama sehingga penyusunannya haruslah dirapatkan. Peserta rapat adalah penjadwal proyek atau APRO, ahli penjadwalan proyek, sebagai moderator dalam penyusunan jadwal. Kemudian project manager sebagai pimpinan yang mengambil keputusan. Set engineering dan set manager sebagai tim yang menjabarkan tahapan dan metode pelaksanaan di lapangan. Quantity surveyor sebagai tim yang menghitung kebutuhan material dan sekaligus dimasukkan dalam jadwal, sehingga jadwal material langsung didapat. Aplikator pekerjaan khusus, misalnya subkon lift, subkon baja, atau pekerjaan yang membutuhkan spesialis khusus, agar pekerjaan khusus tersebut dapat diketahui dan disusun tahapan pelaksanaannya pada jadwal. Pak Andi, apa saja agenda rapatnya? Rapat dipimpin project manager. Tahap rapat adalah sebagai berikut. Pertama, membedah gambar menjadi tahapan pelaksanaan. Gambar ditampilkan ke layar infocus agar terlihat oleh seluruh peserta rapat. Dari gambar dibahas bagaimana melakukan dan apa metodenya. Metode pelaksanaan. Metode menjadi acuan dalam menentukan tahap pekerjaan. Misalnya dijadikan 2 zona, dijadikan bagian-bagian kecil. Pemilihan metode harus disepakati bersama karena beda metode, beda tahap pelaksanaannya. Menetapkan hubungan antar kegiatan sehingga menjadi jaringan atau network. Menentukan sumber daya material yang digunakan sehingga akan didapat jadwal kebutuhan dan waktu. Nomor 5, membentuk kegiatan menjadi kelompok-kelompok WBS. Dengan menerapkan WBS di jadwal, maka kita bisa melevel tanggung jawab, membuat kode mata pembayaran, merekap material, dan sebagainya.
Nomor 6, jika sudah selesai, maka dibuat narasi penjelasan. Bagaimana logika teknik diterapkan pada jadwal. Narasi dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi schedule itu bukan hanya bar chart, tapi ada narasi penjelasan. Nomor 7, WBS dan kode WBS yang telah jadi diusulkan kepada pemilik atau pengawas untuk menjadi acuan dalam evaluasi jadwal proyek. Jadi bukan RAB atau BQ, tapi kode WBS yang menjadi acuan di dalam memprogres. Bab 3, hubungan antar kegiatan. Nomor 1, apa yang membedakan Excel dan Microsoft Project. 2, predecessor mana yang bisa dipakai. Subscribe, comment, and like, dan tunggu video bab 3. Saya Safriandi, terima kasih.